Selamat datang di channel Admin Y. Dalam video pertama ini kita akan membahas tentang Spider-Man. Spider-Man pertama kali muncul dalam komik Amazing Fantasy volume 1 issue 15 yang diterbitkan oleh Marvel Comics pada bulan Agustus 1962. Tokoh ini diciptakan oleh penulis Stan Lee dan digambar oleh Steve Ditko. Pada awal kemunculannya, Spider-Man dimaksudkan sebagai karakter remaja yang berbeda dari kebanyakan pahlawan super saat itu. Alih-alih seorang pria dewasa dengan kepercayaan diri dan kekuatan luar biasa, dia adalah seorang pemuda canggung dengan masalah-masalah sehari-hari. Perbedaan ini segera menarik perhatian pembaca muda yang melihat dirinya lebih realistis dan dekat dengan kehidupan mereka sendiri. Nama asli Spider-Man adalah Peter Benjamin Parker. Dia digambarkan sebagai remaja yatim piatu yang tinggal bersama paman dan bibinya, Ben dan May Parker, di kota New York. Kehidupan Peter penuh dengan kerumitan khas remaja. Dia bukan sosok populer di sekolah, sering menjadi korban olokan teman-temannya, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan buku serta minat ilmiahnya. Karakter Peter di awal cerita merefleksikan arketipe nerd Amerika era 1960-an. Pandai namun kurang diterima dalam lingkungan sosial. Asal-usul kekuatan Spider-Man berakar pada sebuah eksperimen ilmiah yang salah. Peter menghadiri sebuah demonstrasi publik mengenai teknologi radiasi. Dalam pertunjukan itu, seekor laba-laba secara tidak sengaja terkena pancaran radiasi dan kemudian menggigit tangan Peter. Gigitan itu mengubah sel-sel tubuh Peter, memberinya kekuatan fisik luar biasa yang menyerupai kemampuan seekor laba-laba. Kelincahan, kekuatan proporsional, kemampuan merayap di dinding, serta insting khusus yang dikenal sebagai Spider Sense. Setelah menyadari dirinya memiliki kekuatan baru, Peter awalnya tidak berpikir untuk menggunakan kekuatan itu demi kebaikan. Dia justru tertarik pada peluang untuk mendapatkan uang dan popularitas. Dengan menjahit kostum khasnya sendiri, dia menciptakan persona Spider-Man dan mulai tampil dalam acara gulat atau hiburan televisi. Pada tahap ini, dia lebih fokus pada keuntungan pribadi daripada tanggung jawab moral, sesuatu yang kelak menjadi titik balik besar dalam kisahnya. Salah satu peristiwa paling menentukan dalam asal-usul Spider-Man adalah tragedi yang menimpa Paman Ben. Pada suatu kesempatan, Peter memiliki kesempatan untuk menghentikan seorang pencuri yang lari dari lokasi kejahatan. Namun karena merasa itu bukan urusannya, dia membiarkan pencuri itu pergi. Tidak lama kemudian, pencuri yang sama membunuh Paman Ben saat melakukan perampokan. Peristiwa inilah yang menghantui Peter sepanjang hidupnya dan menancapkan prinsip yang menjadi inti karakter Spider-Man. With great power comes great responsibility, atau dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Kematian Paman Ben menjadi pondasi moral Peter Parker. Dia menyadari bahwa jika saja dia menghentikan pencuri itu sejak awal, tragedi tersebut tidak akan terjadi. Penyesalan yang mendalam itu mengubahnya menjadi sosok yang selalu berjuang, menyeimbangkan kehidupan pribadinya dengan tugas sebagai pahlawan. Sejak saat itu, Spider-Man berkomitmen untuk menggunakan kekuatannya demi melindungi orang lain. Meskipun hal itu sering membuat hidupnya sendiri semakin rumit. Kehidupan pribadi Peter sebagai siswa SMA adalah bagian penting dari kisah asal-usulnya. Dia harus berhadapan dengan pembuli seperti Flash Thompson yang sering meremehkannya. Meskipun demikian, Spider-Man adalah idola Flash, tanpa mengetahui bahwa pahlawan itu sebenarnya adalah Peter sendiri. Kontras antara kehidupan Peter yang canggung dan kehidupan rahasianya sebagai Spider-Man menciptakan dinamika cerita yang kaya dan penuh konflik batin. Selain kehidupan sekolah, Peter juga memiliki lingkungan keluarga yang sangat penting. Bibi May adalah figur yang penuh kasih sayang, namun rapuh secara fisik. Dia kerap digambarkan sakit-sakitan atau lemah, sehingga Peter merasa semakin terbebani untuk menjaga rahasia identitasnya
agar tidak membuat sang bibi cemas. Peran Bibi May membentuk karakter Peter yang penuh rasa tanggung jawab keluarga di samping tugasnya sebagai pahlawan. Peter bukan hanya seorang pahlawan dengan kostum, melainkan juga seorang jenius dalam bidang sains. Salah satu aspek yang membedakannya dari pahlawan lain adalah bahwa kekuatan jaringnya tidak muncul secara alami. Peter sendiri yang merancang dan menciptakan perangkat penembak jaring atau web shooters dengan teknologi buatan. Perangkat ini memungkinkan Spider-Man menembakkan cairan perekat khusus yang berubah menjadi jaring kuat, baik untuk transportasi maupun menjerat musuh. Penggunaan web shooters menunjukkan betapa pintar dan inventifnya Peter. Dia harus mengatur formula cairan jaring yang dia buat di laboratorium kecilnya di rumah. Formula itu bersifat kimiawi dan harus selalu diisi ulang ke dalam kapsul kecil. Aspek ini menambah realisme cerita, karena tidak semua kekuatannya murni berasal dari gigitan laba-laba, melainkan kombinasi antara perubahan biologis dan kepandaian intelektualnya. Salah satu ciri khas Spider-Man adalah Spider Sense, sebuah insting tajam yang memperingatkannya tentang bahaya. Insting ini tidak memberinya gambaran detail, tetapi memberikan sinyal naluriah yang membuatnya lebih waspada. Hal ini memungkinkan Spider-Man menghindari serangan mendadak, mengantisipasi bahaya, dan bertarung dengan refleks yang jauh lebih cepat dibanding manusia biasa. Kemampuan ini juga menjadi salah satu kunci keunggulannya melawan musuh-musuh yang lebih besar dan kuat. Sebagai pahlawan muda, Spider-Man sejak awal harus menghadapi galeri musuh yang beragam. Beberapa penjahat ikonik muncul dari era awal komiknya, seperti Dr. Octopus, Green Goblin, Vulture, Sandman, dan Lizard. Musuh-musuh ini tidak hanya menantang Spider-Man secara fisik, tetapi juga mencerminkan tema ilmiah, kecelakaan eksperimen, atau obsesi pribadi yang salah arah. Tema yang sering muncul dalam dunia Marvel. Hubungan antara Spider-Man dan media massa juga merupakan aspek kunci dalam asal-usulnya. Dia bekerja paruh waktu sebagai fotografer untuk Daily Bugle, sebuah surat kabar yang dipimpin oleh J. Jonah Jameson. Ironisnya, Jameson sangat membenci Spider-Man dan terus mengkampanyekan bahwa dia adalah ancaman publik. Meskipun Peter diam-diam menjual foto-foto dirinya sebagai Spider-Man untuk bertahan hidup. Konflik ini menambah lapisan kompleks dalam kehidupan Peter. Sosok J. Jonah Jameson menjadi semacam cermin dari dunia nyata. Bagaimana masyarakat seringkali menilai pahlawan atau tokoh publik secara bias. Bagi pembaca, hal ini menambah kedalaman cerita karena Spider-Man tidak selalu dianggap sebagai penyelamat oleh masyarakat, tetapi kadang justru dicap kriminal atau vigilante. Hal ini membuat perjuangan moral Peter semakin berat, karena dia tetap harus melakukan yang benar meskipun tidak selalu mendapat pengakuan. Sejak awal, kisah Spider-Man juga menyoroti kesulitan finansial Peter Parker. Tidak seperti banyak pahlawan super lain yang memiliki sumber daya melimpah. Peter harus berjuang untuk membantu Bibi May, membayar kebutuhan sekolah, dan menjaga kehidupannya tetap berjalan. Kekurangan ekonomi ini menjadikannya pahlawan yang lebih membumi, karena pembaca bisa merasakan tantangan nyata yang dialaminya di luar pertarungan melawan penjahat. Tema keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan sebagai pahlawan menjadi inti narasi Spider-Man. Peter seringkali harus memilih antara membantu seseorang dalam bahaya atau memenuhi kewajibannya sebagai pelajar, fotografer, atau keponakan. Pilihan-pilihan sulit ini menciptakan ketegangan emosional yang membuat cerita Spider-Man terasa manusiawi. Berbeda dari banyak tokoh lain yang kehidupannya lebih sederhana atau hitam putih. Asal-usul Spider-Man juga erat kaitannya dengan kultur sosial pada era 1960-an.
Stan Lee dan Steve Ditko ingin menghadirkan pahlawan yang bisa mewakili generasi muda yang saat itu mulai mencari identitas di tengah perubahan budaya. Spider-Man menjadi simbol dari transisi remaja menuju kedewasaan dengan segala kerumitannya. Dia bukan sosok yang sempurna, melainkan seseorang yang terus belajar dari kesalahan. Komik pertama yang menampilkan Spider-Man sukses besar dan langsung membuatnya menjadi karakter utama dalam jajaran karakter Marvel. Keberhasilan ini bahkan mengejutkan Stan Lee sendiri, karena awalnya dia mengira pembaca tidak akan tertarik dengan pahlawan remaja yang penuh masalah pribadi. Namun justru kombinasi kehebatan dan kelemahan manusiawi itulah yang membuat Spider-Man berbeda dari pahlawan lainnya. Salah satu aspek yang membuat Spider-Man bertahan lama dalam budaya populer adalah sifat karakternya yang mudah diidentifikasi. Hampir setiap pembaca pernah merasa tidak populer, diremehkan, atau berjuang menyeimbangkan tanggung jawab. Melalui Peter Parker, komik memberikan cerminan bahwa bahkan seseorang yang tampak biasa bisa memiliki peran luar biasa jika dia mau bertanggung jawab. Kostum Spider-Man sendiri menjadi ikon sejak awal kemunculannya. Dengan desain merah dan biru serta jaring laba-laba yang melintang di seluruh bagian tubuh, kostum itu menjadi simbol yang langsung dikenali di seluruh dunia. Tidak seperti banyak pahlawan lain yang mengenakan jubah atau pakaian formal, kostum Spider-Man merefleksikan energi muda, fleksibilitas, dan karakter yang dinamis. Setiap elemen dalam asal-usul Spider-Man memiliki makna yang mendalam. Misalnya gigitan laba-laba bukan hanya alat naratif untuk memberinya kekuatan, melainkan simbol bagaimana peristiwa kecil bisa mengubah hidup seseorang secara drastis. Kehilangan Paman Ben adalah pengingat bahwa kelalaian sekecil apapun bisa membawa konsekuensi besar. Pesan-pesan ini menjadikan kisah Spider-Man lebih dari sekedar cerita aksi, tetapi juga sarana refleksi moral. Seiring waktu, kisah asal-usul Spider-Man sering diceritakan ulang dalam berbagai seri komik. Namun inti ceritanya selalu sama. Seorang remaja canggung mendapatkan kekuatan besar secara tidak terduga, menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi, kehilangan seseorang yang dia cintai akibat kelalaiannya, lalu berkomitmen untuk menjadi pahlawan demi menebus kesalahan. Struktur dasar ini adalah inti yang membuat Spider-Man abadi dalam narasi Marvel. Kekuatan Spider-Man digambarkan secara proporsional dengan laba-laba. Artinya, dia bisa mengangkat beban berkali lipat lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Dia juga memiliki kelincahan akrobatik yang membuatnya dapat bergerak cepat di antara gedung-gedung. Semua ini ditambah dengan jaring ciptaannya membuat Spider-Man memiliki gaya bertarung unik yang berbeda dari pahlawan lain. Musuh-musuh Spider-Man juga memiliki hubungan tematik dengan asal-usulnya. Misalnya Dr. Octopus adalah seorang ilmuwan yang kecerdasannya disalahgunakan, mencerminkan bagaimana Peter bisa saja menjadi jahat jika dia memilih jalan yang salah. Green Goblin, musuh bebuyutannya, mewakili bahaya ambisi dan kegilaan. Para musuh ini tidak hanya menjadi lawan fisik, tetapi juga tantangan moral bagi Spider-Man. Selain musuh, Spider-Man juga memiliki sekutu dan teman yang memperkaya kisahnya. Karakter-karakter seperti Gwen Stacy, Mary Jane Watson, dan Harry Osborn muncul kemudian dan memainkan peran penting dalam kehidupan pribadi Peter. Namun dalam konteks asal-usul, yang paling dominan adalah hubungannya dengan Bibi May dan warisan moral dari Paman Ben. Dua figur inilah yang menuntun langkah awal Spider-Man. Keputusan Peter untuk menjadi pahlawan bukanlah hasil dorongan eksternal, melainkan kesadaran batin. Tidak ada organisasi besar yang merekrutnya, tidak ada mentor yang langsung melatihnya. Dia belajar sendiri,
melalui rasa bersalah dan keinginannya untuk menebus kesalahan. Aspek ini yang membuat kisah asal-usulnya begitu kuat. Dia adalah pahlawan yang lahir dari kesadaran pribadi, bukan paksaan. Dalam sejarah komik, Spider-Man juga memperkenalkan gagasan bahwa seorang pahlawan bisa gagal, merasa putus asa, atau bahkan ingin menyerah. Pada beberapa kisah awal, Peter digambarkan kewalahan oleh beban hidupnya. Namun dia selalu bangkit kembali karena menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melindungi orang lain. Perjuangan batin ini menjadikannya lebih manusiawi dibanding banyak tokoh super lain. Narasi asal-usul Spider-Man juga membentuk dasar banyak cerita superhero lain setelahnya. Formula tentang pahlawan muda yang harus menanggung konsekuensi tragis kemudian diadaptasi oleh banyak komik dan media. Namun Spider-Man tetap unik karena penceritaannya yang original dan kedalaman emosional yang jarang ditemui pada era awal komik. Di dunia Marvel, Spider-Man sejak awal tidak langsung menjadi bagian dari kelompok besar seperti Avengers atau Fantastic Four. Dia lebih sering digambarkan sebagai pahlawan solo yang bekerja sendiri di jalanan New York. Hal ini menambah nuansa urban pada kisahnya. Dia bukan penyelamat dunia yang selalu berada di panggung besar, melainkan pelindung lingkungan sehari-hari. Kesendirian Spider-Man juga memperkuat tema isolasi dalam asal-usulnya. Peter harus menyimpan rahasia identitasnya dari semua orang, termasuk orang-orang yang dia cintai. Hal ini sering membuatnya merasa terasing, tetapi juga menjaga keselamatan orang-orang terdekatnya. Isolasi ini adalah salah satu pengorbanan terbesar yang dia jalani sejak awal menjadi Spider-Man. Pada tataran naratif, kisah Spider-Man adalah cerita tentang pertumbuhan. Dari seorang remaja canggung yang hanya memikirkan dirinya sendiri, dia berkembang menjadi sosok yang rela mengorbankan kebahagiaannya demi orang lain. Proses ini membuatnya lebih dari sekedar karakter aksi. Dia adalah representasi perjalanan kedewasaan dengan segala jatuh bangunnya. Dampak Spider-Man di dunia nyata tidak bisa dilepaskan dari asal-usulnya yang kuat. Sejak kemunculannya, dia menjadi simbol remaja yang belajar bertanggung jawab. Banyak pembaca muda di era 1960-an dan seterusnya melihat Spider-Man sebagai sosok yang lebih bisa mereka pahami dibanding pahlawan super lain yang terlalu sempurna. Popularitas ini terus berkembang hingga dia menjadi salah satu ikon budaya global. Secara filosofis, asal-usul Spider-Man adalah pelajaran tentang pilihan. Gigitan laba-laba hanyalah titik awal. Yang membuatnya menjadi Spider-Man bukanlah kekuatan itu sendiri, melainkan keputusan untuk menggunakannya dengan benar. Jika Peter memilih jalan lain, dia mungkin akan menjadi penjahat atau hanya orang biasa dengan rahasia besar. Namun kehilangan Paman Ben menuntunnya pada pilihan yang membentuk seluruh hidupnya. Kekuatan naratif asal-usul Spider-Man adalah keseimbangannya antara fantasi dan realitas. Fantasi hadir dalam bentuk kekuatan super, musuh berwarna-warni, dan petualangan luar biasa. Realitas hadir dalam bentuk kesulitan finansial, dilema moral, dan rasa kehilangan. Perpaduan ini menciptakan cerita yang tidak lekang oleh waktu, karena selalu relevan dengan pengalaman manusia. Dengan demikian, asal-usul Spider-Man adalah kisah tentang manusia biasa yang menjadi luar biasa, bukan karena kekuatannya, tetapi karena tanggung jawab yang dia pilih untuk diemban. Dari gigitan laba-laba yang tampak sepele, lahir salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah komik. Intinya, Spider-Man adalah cermin bahwa siapapun dengan segala keterbatasannya dapat menjadi pahlawan jika berani menghadapi konsekuensi dari pilihannya.
Itulah tadi sedikit pembahasan tentang Spider-Man. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.